Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ayat ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, banyak orang tua ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlak baik, bahkan bisa membawa kebaikan untuk lingkungannya. Tapi seringkali lupa bahwa anak itu belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi terutama dari contoh nyata dari orang tua. Sudah hadir bersama saya guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Bidin Khairuddin untuk narasumber yang sudah sering kita dengarkan, dan hari ini akan bersama-sama membahas tema tersebut. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat Mas Jibrabto. Mudah-mudahan saudara pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Dengan tema hari ini adalah menjadi teladan akhlak untuk anak dan masyarakat. Masya Allah, ini tema yang sangat bagus, ya, di mana Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan yang lain, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Ahmad. Kalau saja orang tua bisa jadi teladan akhlak, maka insya Allah anak dan masyarakat akan ikut menteladaninya, begitu Mas. Oke, Ustaz. Sering saya dengar keluhan dari bapak-bapak, saya sudah nasihati anak saya, tapi kok nggak nurut ya? Ternyata perilaku kita sendiri kadang bertentangan dengan nasihat yang kita sampaikan. Betul Mas Haji, itu kondisinya itu. Kalau kita bilang ke anaknya jangan bohong, tapi anak lihat bapaknya janji jam 7 untuk pulang, ternyata baru datang jam 9. Anak bisa bilang, anak itu ternyata bisa bingung, ya. Padahal di sini Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ayat ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya kalau bapak-bapak ingin anaknya jujur, ya bapaknya harus jujur, gitu kan? Ya. Kemudian kalau ingin anaknya rajin sholat, ya bapaknya dulu yang memberi contoh sholat Pak. Ya, gitu kan? betul sekali Mas Haji. Jadi anak-anak itu meniru, ya. Meniru bukan sekedar mendengar. Baik. Kadang ada juga yang bilang begini, Ustaz, saya ini selalu ingatkan anak saya supaya sholat, tapi kok anak saya tetap malas ya? Saya tanya, bapaknya gimana? Kan tergantung bapaknya. Ternyata bapaknya juga kadang-kadang kesiangan, ya. Ketemu azan masih, ya malah masih berjuang dengan bantal guling. Bantal guling. Betul. Jadi anaknya menjadi bilang begini lah, bapak aja telat, kok saya disuruh cepat? Gitu kan bahasa dia kan? Itulah yang disebut do as I say, not as I do. Padahal yang benar, anak-anak itu lebih percaya pada do as I do. Ya gitu ya. Nah, makanya jangan kaget kalau anak kita lebih hafal jurus tidur bapaknya daripada hafal doa-doa. Ya,
Ya, Mas Haji, mari kita sama-sama menelaah materi ini tentang langkah-langkah yang penting agar kita bisa menjadi teladan Ya. akhlak bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat. Ya. Ya. Jadi langkah-langkah tersebut yang pertama adalah konsistensi. Ya, konsisten. Konsisten. Apa yang kita ajarkan itu harus kita lakukan secara daimun, secara terus-menerus. Ada konsisten di situ. Jadi jangan sampai hanya cuma sekali, jangan atau hanya 2 kali saja, tapi terus konsisten. Yang kedua, akhlak di rumah dan di luar itu harus sama. Jangan di rumah kasar, di luar pura-pura lembut. Anak akan tahu mana ini yang aslinya, kasar apa lembut. Bingung anak itu kan. Yang ketiga, jaga lisan. Rasul bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bukhari wal Muslim. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia itu kalau menjaga lisannya. Jadi kalau lisannya dijaga, lisannya dikendalikan, insya Allah selamat. Kemudian yang keempat, tunjukkan akhlak sosial. Sapa tetangga, bantu masyarakat, jangan cuek. Anak akan meniru bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat atau orang lain. Dan yang kelima, ini cukup penting juga Mas Haji, latih kesabaran. Karena semua yang kita mau belum tentu berhasil. Anak harus belajar sabar dengan melihat bagaimana kesabaran bapaknya. Begitu. Oke, Masya Allah. Jadi teladan itu ternyata bukan perkara besar, ya, tapi justru hal kecil sehari-hari, tetapi konsisten. Ya. Kalau orang tua tidak jadi teladan, ini penting kita paham akibatnya. Karena kalau kita tidak memahami akibatnya, kita merasa sepele aja. Iya, betul. Kalau kita tidak jadi teladan, apa nih akibatnya? Pertama nih Mas Haji, Iya. anak kehilangan figur panutan. Iya, bahaya sekali. Karena siapa yang mau dicontoh kecuali bapaknya. Yang kedua, masyarakat tidak respect kepada kita. Iya. Kita ada apa, dia nggak peduli pada kita. Bahkan dakwah yang kita sampaikan nggak dipercaya. Padahal dakwah itu baru berjalan kalau dipercaya. Rasulullah mengingatkan bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk orang lain. Kalau akhlak kita baik, anak dan masyarakat insya Allah akan melihat manfaat. Ya. Jadi intinya kalau bapak-bapak ingin dihormati, ya bukan dengan marah atau otoritas, Ya. tetapi dengan akhlak. Betul. Ya, begitu kan? Betul. Baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan pada hari ini. Semoga kita tercerahkan karena tadi dengan tema yang sudah kita ambil ialah menjadi teladan akhlak untuk anak dan masyarakat. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share program ini. Kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.